Selamat sore dan selamat datang para peserta Kaizen Ngerti Digital, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik-adik dan semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman semua berada. Kalau boleh tahu nih, teman-teman di sini yang sudah hadir dari daerah mana aja nih? Mungkin bisa ya dituliskan di kolom chat Zoom-nya dari daerah mana aja nih teman-teman semuanya. Agar kita bisa saling berkenalan dan saling membangun relasi dan bisa saling berkolaborasi. Nah, di sini sudah siapa aja nih yang ada di kolom chatnya? Nah, ada Kakak Ayu Minarti dari Tangerang. Wah, jauh juga ya Kak Ayu di sini. Baik kalau gitu, teman-teman semuanya, selanjutnya sebelum memasuki rangkaian acara kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hesti Purwomasari mendapatkan kehormatan menjadi host dan moderator dalam Kaizen Ngerti Digital dengan tema kita hari ini yaitu memanfaatkan digitalisasi, tingkatkan efisiensi. Untuk itu, izinkan saya untuk menyambut terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini yang terhormat pemateri kita, Mbak Erista Septianingsih, selaku konten kreator dan affiliate entusias. Halo Mbak Erista. Halo Kak Hesti. Oke Kak Erista, nanti kita akan melanjutkan lagi nih ya Kak kenal-kenalannya. Oke, terima kasih. Sama-sama Kak Erista. Dan saya izin untuk mengucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung di kelas Kaizen Ngerti Digital dengan tema memanfaatkan digitalisasi, tingkatkan efisiensi. Dan untuk itu teman-teman semuanya, sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman semuanya. Sudah ada yang tahu belum apa itu Kaizen Ngerti Digital? Nah, jadi di sini izinkan saya untuk sedikit memberikan ulasan terkait kegiatan kita pada sore hari ini, di mana Kaizen Ngerti Digital merupakan sebuah program sharing session secara online yang membahas digitalisasi dan memanfaatkan internet untuk dapat berkompetensi atau membantu dalam menjalankan usaha. Bagaimana juga, seperti kita ketahui, riset pasar sangat penting untuk bisnis dari semua ukuran. Sayangnya, banyak dari metode bisnis riset pasar yang membutuhkan biaya yang cukup mahal dan sangat memakan waktu. Berkat penggunaan internet yang meningkat, alat riset pasar menjadi jauh lebih mudah dan dapat diakses oleh semua bisnis. Tidak itu ya teman-teman semuanya, dalam bisnis, penggunaan keyword dan kata kunci yang relevan juga sangat penting untuk diperlukan dalam menetapkan target dan juga tujuan iklan, sehingga bisa tersampaikan kepada pangsa pasar. Bersama Kaizen bersama Kaizen Ngerti Digital melalui sesi Ngerti Digital dengan tema memanfaatkan digitalisasi, tingkatkan efisiensi, akan membahas bagaimana cara dan memanfaatkan pasar secara sederhana melalui internet. Itu dia tadi teman-teman semuanya terkait ulasan secara singkat terkait apa sih itu Kaizen Ngerti Digital. Nah, teman-teman selanjutnya kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu agar acara kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Yang pertama, pastikan mic teman-teman semuanya dalam keadaan mute selama sesi berlangsung sampai waktu dipersilahkan open mic. Kedua, selama sesi berlangsung, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, namun pertanyaan teman-teman semuanya akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Yang ketiga,
Teman-teman juga boleh dipersilakan menyalakan kameranya selama kelas kita berlangsung. Baik teman-teman semuanya, itu tadi tata tertib selama kelas kita berlangsung. Kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut agar acara kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, teman-teman semuanya, tadi di awal kita sudah menyapa-nyapa nih ya narasumber kita. Dan saatnya saya izin untuk memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Di sini sudah hadir Mbak Erista Septianingsih selaku konten creator dan juga affiliate entusias. Halo, selamat sore Mbak Erista. Selamat sore, Kak Hesti. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, Kak Hesti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa sekali, senang sekali nih ya. Saya bisa jalan-jalan virtual nih, Mbak Erista nih. Tadi di sana di kolom chatnya sudah ada Kak Ayu Minarti dari Tangerang nih. Kalau boleh tahu nih, Mbak Erista sekarang kegiatannya sibuk apa aja nih, Mbak? Kalau sekarang selebihnya sebenarnya jadi ibu rumah tangga ya. Tapi sambil buat konten juga, belajar buat konten. Terus sekarang juga jadi affiliate. Tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Hesti ya. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut lagi. Wah, seru sekali nih. Untuk teman-teman semuanya mungkin nantinya nih ya saat sesi tanya jawab nih, boleh nih ditanya ke Mbak Erista ya gimana sih tips-tipsnya menjadi seorang konten kreator sekaligus juga affiliate entusias ya Mbak Erista? Iya, boleh, boleh, boleh. Baik Mbak Erista, saya rasa di sini teman-teman sudah menunggu nih materi dari Mbak Erista. Dan izinkan saya untuk kembali mengingatkan Mbak bahwa waktunya 40 menit. Baik. Izin nanti ketika waktunya akan habis ingin untuk reminder Mbak Erista. Oke, siap, Kak Hesti. Baik, kepada Mbak Erista, panggung virtualnya saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak sebelumnya untuk Kak Hesti karena sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya izin panggil teman-teman aja ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu juga ya yang bergabung. Saya izin untuk panggil semuanya teman-teman biar kita lebih akrab lagi. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim dan teman-teman dari Kaizen Room karena sudah memberikan saya kesempatan untuk jalan-jalan virtual tadi ya kata Kak Hesti, dan juga bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin tadi kalau di kolom chat sudah ada Kak siapa nih? Kak Ayu Minari dari Tangerang. Ayo boleh dong teman-teman yang lain mungkin boleh diramekan kolom chatnya ya, diaktifkan lagi kolom chatnya, boleh ditulis nih teman-teman semua dari mana. Kalau misalnya udah punya usaha, boleh dong ditulis kira-kira usahanya apa, atau kira-kira ingin memulai usaha, udah kepikiran mau buat usaha apa, seperti itu. Nah, teman-teman semua, harapannya teman-teman semua sekarang sedang dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia ya, dimanapun teman-teman semua berada. Dan saya mohon izin, sebelum kita mulai, saya izin untuk share screen untuk materi saya. Jadi nanti kalau misalnya mohon maaf nanti kalau misalnya ada sedikit gangguan-gangguan ya teman-teman semua karena mohon dimaklumi ini sedang musim hujan ya. Jadi biasanya sinyal kita juga ikut terganggu nih kalau musim hujan nih, dan semoga hari ini lancar ya sesi sharingnya. Saya juga sama-sama belajar dengan teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini untuk sama-sama kita mendengarkan saya. Teman-teman semua akan mendengarkan saya mungkin berceloteh ya untuk 40 menit ke depan di sini ya. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ada hal-hal positif mungkin yang bisa teman-teman dapatkan, dan nanti juga bisa banget teman-teman bagikan ke orang-orang lain seperti itu. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini adalah manfaatkan digitalisasi, tingkatkan efisiensi dalam sesi ngerti digital bersama dengan Kaizen Room. Nah, teman-teman semua, tadi juga sudah sedikit diperkenalkan, sudah di-mention ya oleh Kak Hesti yang cantik. Saya Erista Septianingsih.
Kegiatan saya sehari-hari sekarang sebenarnya sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman semua, dan sekarang saya juga aktif menjadi seorang affiliate entusias. Jadi teman-teman mungkin di sini sudah ada yang ikut afiliasi, mungkin sudah paham juga ya. Jadi kalau untuk yang belum paham nih, saya kasih paham sedikit aja. Jadi affiliate atau afiliasi itu sendiri adalah, kalau menurut saya ya, itu adalah sebuah kegiatan kita mempromosikan. Ini sebenarnya menjadi salah satu teknik marketing juga atau teknik promosi ya. Jadi kita memasarkan produk orang lain, kita itu mempromosikan produk orang lain, kita bagikan sebuah link, jadi nanti pada saat orang melakukan transaksi menggunakan link yang kita rekomendasikan, kita akan mendapatkan komisi gitu. Tapi afiliasi ini berbeda dengan reseller atau yang biasanya kita kenal dropshipper. Nah, kalau reseller ini kita harus stok barang. Kalau dropshipper, kita tidak stok barang, tapi ada transaksi yang dilakukan oleh orang lain ke kita. Misalnya, mereka transfer dulu ke kita, walaupun nanti pihak yang mengirimkan barangnya adalah sellernya sendiri. Nah, tapi kalau afiliasi, itu kita tidak perlu stok barang, kita tidak perlu ada transaksi yang berhubungan langsung dengan kita ya. Jadi kita hanya bertugas untuk mempromosikan produk orang lain, kita bagikan link. Ketika link itu digunakan untuk bertransaksi, maka kita akan mendapatkan komisi seperti itu. Jadi sangat mudah. Jadi iseng-iseng aja nih, kalau teman-teman misalnya ada yang mau ikutan afiliasi juga bisa banget ya. Di beberapa marketplace itu sudah menyediakan afiliasi. Selanjutnya, saya juga menjadi seorang pandu digital Indonesia. Ini adalah salah satu program dari Kominfo yang berkaitan dengan literasi digital. Jadi teman-teman dari pandu digital ini mengedukasi khususnya masyarakat Indonesia tentang literasi digital, di mana literasi digital itu ada pilar kecakapan digital. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi atau fitur-fitur yang ada gitu ya untuk memudahkan kegiatan kita. Lalu ada etika digital. Ini juga sangat penting ya teman-teman, karena baik itu kita di dunia nyata atau di dunia maya, itu kita perlu yang namanya etika, adab, sopan santun seperti itu. Selanjutnya ada budaya digital, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah keamanan digital. Nah, terutama mungkin di sini ada Bapak Ibu UMKM gitu ya, harus hati-hati kalau misalnya ada yang mengirimkan link ya. Sekarang kan banyak ya beredar gitu, pura-pura order terus dikirimkan link, terus linknya diklik, tahu-taunya akunnya dihack. Nah, itu hati-hati. Jadi kita harus paham semuanya. Selanjutnya, saya juga pernah bekerja di program Google. Salah satunya yaitu namanya programnya Digital Training. Seperti nama programnya yaitu Digital Training, kami membantu melatih teman-teman UMKM. Dulu ada namanya Woman Wheel dan Gapura Digital. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah ada yang pernah ikut, baik itu secara online maupun offline. Jadi kami membantu teman-teman UMKM yang tadinya usaha mereka itu masih konvensional, kami membantu bagaimana mereka memanfaatkan platform-platform atau fitur-fitur dari Google untuk membantu usahanya itu go online. Seperti itu. Dan yang terakhir, tadi disebutkan juga oleh Kak Hesti, saya sekarang belajar untuk buat konten ya teman-teman. Jadi banyak sekali, kadang saya buat konten edukasi, kadang juga konten yang seru-seruan, kadang konten galau-galau juga ada gitu ya. Baik teman-teman semua, selanjutnya teman-teman bisa terhubung lebih lanjut dengan saya. Di sini ada media sosial saya, ada Instagram dan ada Facebook saya. Oke, teman-teman semua, kita akan langsung masuk ke materinya ya, karena kayaknya kepanjangan tadi ya perkenalannya gitu. Nah, teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang transformasi digital nih ya, hal yang kita alami atau hal yang kita lakukan pada sore hari ini adalah termasuk dari transformasi digital gitu. Karena kalau dulu ya, kalau kita misalnya mau belajar sesuatu, kita harus datang ke kelas-kelas offline gitu ya. Kita datang kita kalau belajar ke sekolah, ke kampus, atau misalnya kita kursus di satu lembaga, atau misalnya kita ikut seminar-seminar gitu ya. Kita harus datang nih, kalau mau dapat ilmu kita harus datang ke seminar-seminar. Tapi sekarang karena ada kemudahan teknologi, adanya internet, kita bisa bertemu hari ini, kita bisa sharing secara virtual gitu ya, secara real time juga,
mungkin tadi ada yang dari Tangerang, atau mungkin ada yang dari Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur gitu ya. Saya bisa melihat wajah teman-teman semua, dan teman-teman semua juga bisa melihat wajah saya karena adanya transformasi digital juga. Nah, jadi transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa perubahan pada aktivitas bermasyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah dalam melakukan proses bisnis, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dengan lebih cepat, mudah, dan praktis. Nah, ini kata kuncinya nih, cepat, mudah, dan praktis. Karena kita tuh senang sesuatu yang gampang gitu ya. Kita tuh senang sesuatu yang bersifat praktis gitu ya. Contohnya misalnya saya nih sebagai ibu rumah tangga gitu ya, kan saya kadang harus memasak untuk suami saya gitu kan. Kadang kalau dulu sebelum adanya platform-platform, kalau mau masak harus beli bahan-bahan dulu kan. Pastinya ke pasar atau misalnya ke supermarket gitu ya, atau ke minimarket. Tentunya itu juga membutuhkan waktu yang tidak cepat. Kalau ibu-ibu biasanya harus cantik kan kalau keluar, dandan dulu gitu ya. Harus pakai pakaian yang layak lah gitu. Maksudnya enggak yang sembarangan juga keluarnya, apalagi kita hijaban, harus pakai hijab, harus pasangin dan lain sebagainya. Terus kita keluar ke pasar itu membutuhkan kita misalnya naik kendaraan gitu kan, pasti ada cost-nya juga untuk transport gitu kan. Nah, dengan adanya transformasi digital ini sekarang sudah bisa dibeli secara online itu ya, bahkan bawang merah gitu ya, cabai gitu semuanya, sayur-sayuran, buah-buahan itu sudah bisa kita beli secara online. Jadi sambil rebahan, nggak perlu keluar rumah gitu ya, tinggal pilih mau beli apa aja gitu, kita bayar, nggak sampai 2 jam barangnya udah dateng dengan keadaan fresh gitu. Nah, itu kan sangat memudahkan, dan kita semua pasti senang dengan hal-hal yang mudah seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu ya contohnya dari transformasi digital ini, teman-teman semua. Selanjutnya, nah kenapa sih bisnis atau sebuah bisnis itu harus bertransformasi, yaitu secara digital gitu. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di sini manfaat transformasi digital dalam perangkat produksi membantu meningkatkan produktivitas di segala aspek. Hasil didapatkan secara lebih cepat dan efisien sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi ini untuk menjadi lebih efisien lagi dalam segala hal, baik itu dalam usaha, bisnis, atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya digitalisasi ini sangat membantu kita untuk mengambil keputusan itu dengan sangat cepat dan lebih mudah. Contohnya misalnya seorang pengusaha, atau misalnya teman-teman di sini ada yang punya usaha atau teman-teman UMKM, ketika ingin melakukan inovasi sebuah bisnis, tentunya kita perlu yang namanya riset kan, riset pasar atau riset ke konsumen, ke customer gitu ya. Nah, kalau dulu kita pada saat kita ingin mendapatkan sebuah data gitu ya, sebelum adanya digitalisasi ini mungkin membagikan sebuah kuesioner tapi di paper gitu ya. Jadi di print dulu gitu kan. Jadi ada beberapa pertanyaan, terus nanti kita isi, mungkin kita centang apa yang kita sukai, kita tulis semua di situ. Dan tentunya itu ada cost-nya kan, ada biayanya, biaya ngeprintnya gitu ya. Lalu biaya juga untuk orang tenaga yang akan menyebarkan kuesioner tersebut. Nah, setelah itu sudah didapatkan data, dikumpulkanlah data ini, lalu dikumpulkan dan dicek gitu. Kira-kira keputusan yang bisa diambil seperti apa gitu. Tapi kan itu sangat memakan waktu yang lumayan lama ya. Juga memakan biaya gitu. Nah, tetapi sekarang karena adanya transformasi digital ini, kita bisa menggunakan biasanya kalau kuesioner gitu Google Form ya. Kita bisa menggunakan Google Form ketika kita ingin mendapatkan suatu data, tinggal kita bagiin aja linknya gitu kan. Ini linknya, terus kita isi. Nanti udah ketahuan nih, yang memilih A ada sekian, yang memilih B ada sekian, yang memilih C ada sekian. Jadi itu sangat memudahkan seorang pengusaha misalnya ingin melakukan inovasi terhadap
sebuah bisnis. Nah, beberapa hari yang lalu saya itu nonton acara, ini saya sedikit cerita ya, BNI Summit gitu. Terus narasumbernya itu ada Raffi Ahmad sama Pak Manoj Punjabi. Nah, beliau itu bercerita tentang Netflix dan Blockbuster. Siapa sih yang nggak tahu Netflix ya? Saya yakin teman-teman semua di sini tahu Netflix gitu kan, karena sekarang kalau kita mau nonton apapun kita biasanya carinya di Netflix gitu kan. Nah, jadi ceritanya Netflix ini dulu itu pernah ingin kolaborasi dengan Blockbuster, tapi ternyata ditolak karena menurut Blockbuster ini Netflix itu pasarnya masih sedikit, jadi masih perusahaan kecil. Jadi untuk teman-teman ketahui dulu sebelum Netflix streaming seperti sekarang, Netflix itu adalah seperti jasa penyewaan DVD gitu ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang dulu pernah mengalami masa-masa itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau nonton, kita harus ke toko kaset gitu ya, kita sewa dulu kan DVD-nya. Jadi nggak bisa kita nonton online kayak sekarang, kita harus sewa dulu DVD-nya. Misalnya satu DVD itu berbayar 5.000. 2 hari kemudian kita harus balikin. Kalau misalnya nggak dibalikin, kita kena denda, gitu kan ya. Kelamaan dibalikin kita kena denda. Kan kita dulu kayak gitu ya. Jadi Netflix itu dulu seperti itu. Nah, Blockbuster juga sama, tetapi Blockbuster ini dia udah terkenal ya di luar negeri. Jadi dia sebuah bisa dibilang perusahaan besar lah seperti itu ya contohnya. Nah, ketika ditolak, Netflix ini melakukan banyak sekali inovasi. Sampai sekarang kan kalau kita tahu Netflix udah ada langganannya, bisa streaming online, itu karena dia mengikuti zaman, dia mengikuti perkembangan teknologi, dia bertransformasi secara digital. Jadi dia bisa stay nih sampai sekarang, sampai penggunanya udah banyak banget gitu ya teman-teman semua. Sementara Blockbuster ini sudah bankrupt, sudah bangkrut. Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti perkembangan teknologi. Blockbuster itu tidak mau berinovasi, dia tidak melakukan transformasi digital, sehingga yang terjadi adalah bangkrut gitu. Jadi mereka itu daripada bertransformasi digital, mereka lebih memilih buka outlet baru gitu, buka outlet baru tapi tidak mau di online kan lah istilah seperti itu. Artinya mereka lama kelamaan bangkrut seperti itu. Nah, jadi itu juga yang bisa kita lakukan di bisnis kita atau usaha kita semua. Jadi ketika kita sudah merasa nyaman dengan sesuatu yang konvensional, misalnya teman-teman semua buka toko di rumahnya ya, tapi terlalu nyaman gitu. Kayaknya saya udah stabil keuangan saya atau usaha saya sudah stabil dengan cara seperti ini saja, offline saja gitu ya. Tapi tidak mau nih di online kan, nggak mau marketing pemasaran secara online, tidak mau bertransformasi, tidak mau melakukan inovasi. Saya yakin 5 tahun ke depan pasti akan susah sekali untuk bersaing dengan para kompetitor karena apalagi kompetitor kita sudah mengerti tentang digital ya. Nah, jadi itulah salah satu kenapa kita harus bertransformasi secara digital terutama di dunia bisnis. Nah, selanjutnya mengurangi resiko bisnis karena adanya digitalisasi bisnis ini mengurangi kecurangan dengan sistem yang secara otomatis dapat menghitung dan melacak transaksi dengan tepat. Misalnya proses pembukuan stok gitu ya, pencatatan stok, lalu omset berapa, yang udah laku berapa. Kalau dulu mungkin masih pakai buku besar gitu ya, ditulis misalnya stoknya ada 10, yang laku segini, jumlah duitnya segini. Itu kan agak lama ya. Dan itu bisa terjadi human error, kesalahan manusia. Mungkin kita salah tulis angka lah gitu ya, atau misalnya angkanya kurang lah dan lain-lain, itu bisa terjadi human error. Nah, tapi kalau sudah dengan sistem itu kita tinggal masukin aja nih data-datanya gitu kan. Jadi mengurangi resiko adanya human error gitu. Dan selanjutnya dengan analisis data yang tepat, kita juga dapat mengurangi resiko kesalahan spekulasi kondisi pasar. Misalnya contohnya tuh kalau bisa dibilang tuh kayak salah perhitungan gitu loh teman-teman semua. Jadi dengan adanya transformasi digital ini, kita itu bisa memprediksi kira-kira 2 bulan ke depan itu
produk yang akan laku kira-kira apa ya? Atau misalnya contohnya pada saat akan Lebaran gitu kan. Nah, kalau misalnya akan Lebaran itu pasti produk yang laku itu adalah gamis gitu ya. Mukena, biasanya ibu-ibu beli mukena baru gitu ya, atau misalnya baju koko dan lain-lain. Nah, di situ bisa dilakukan riset. Jadi karena adanya transformasi digital ini, resiko untuk kesalahan itu bisa diminimalisir. Jadi misalnya kita mau buat sebuah produk baju misalnya. Jadi kita harus tahu juga nih apa saja yang dibutuhkan, beli kainnya berapa meter gitu kan. Kira-kira nih produk ini kalau kita jual itu tuh dia lakunya kapan gitu. Jadi kita udah bisa prediksi apa namanya, 2 bulan lagi itu kita akan masuk puasa misalnya, atau 2 bulan lagi itu kita akan lebarannya. Dari sekarang sudah bisa disiapkan mau buat produk apa. Misalnya gamis, itu gamisnya yang seperti apa, kira-kira yang akan disukai oleh orang-orang gitu. Jadi kita bisa meminimalisir seperti itu. Dan selanjutnya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Penggunaan teknologi digital dalam bisnis dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memberi mereka pengalaman bertransaksi yang menyenangkan dan mudah gitu. Karena sampai saat ini teknik pemasaran yang paling manjur itu adalah teknik pemasaran word of mouth. Jadi rekomendasi, berdasarkan rekomendasi dari pelanggan, dari mulut ke mulut pelanggan. Jadi bagaimana caranya, PR kita adalah bagaimana caranya buat pelanggan yang atau pembeli yang datang ke usaha kita atau yang berbelanja di kita itu mereka itu merasa senang, mereka tuh merasa dimudahkan gitu ya. Misalnya contohnya, kalau sekarang itu kan ada banyak sekali, kalau di dunia perbankan gitu ya, sekarang sudah ada banyak sekali bank-bank digital. Jadi kalau misalnya kita mau buka rekening, dulu kita harus antri di bank. Kita harus antri ke customer service. Habis itu kita ke CS untuk setor uangnya. Nah, kalau sekarang kita bisa buat rekening itu secara online, jadi nggak perlu antri di sana. Jadi gampang sekali. Dan juga kalau sekarang sudah ada sistem setor tunai juga ya. Jadi kalau misalnya mau nabung nggak perlu ngantri gitu. Kita bisa langsung ada mesinnya, langsung dimasukin. Dan yang paling terbaru yang beberapa waktu lalu saya melihat teman saya update sesuatu. Jadi biasanya kalau kita kehilangan kartu ATM atau misalnya kartu ATM kita udah rusak nih nggak bisa kebaca gitu ya kan, kita harus urus lagi nih ke customer service. Tapi ada beberapa bank yang sudah menyediakan mesin. Jadi di mesin itu kita bisa isi-isi data ya kan dengan mudahnya. Lalu nanti verifikasi dan lain-lain, kita akan mendapatkan kartu ATM yang baru. Jadi kita nggak perlu lagi antri di customer service nunggu lama gitu. Jadi itu kan sangat memudahkan. Kalau udah mudah kayak gitu, saya yakin orang yang mendapatkan pengalaman berbelanja atau bertransaksi yang sangat mudah dan menyenangkan, mereka akan sharing ke orang-orang terdekatnya. Misalnya saya nih temenan sama Kak Hesti, pasti saya cerita, "Duh Kak Hesti, ternyata kalau kita pakai bank ini tuh gampang banget tahu gitu. Kita tuh nggak perlu antri lagi." Pasti Kak Hesti, "Oh masa?" gitu. Akhirnya KST pakai juga, akhirnya KST menggunakan juga layanan bank tersebut ya Kak. Terus habis itu contohnya kalau misalnya di usaha gitu ya, sekarang kan sudah ada pembayaran non tunai ya. Jadi baik itu teman-teman yang usaha kalau usaha secara online pasti non tunai kan karena kita online. Tapi pada saat teman-teman misalnya di toko offline-nya nih menyediakan pembayaran non tunai pakai QR atau apa tuh? QRIS gitu ya. QRIS tuh sebutnya gimana tuh? Ada banyak macam penyebutannya. Nah, kalau misalnya pada saat orang datang berbelanja, terus dia pelayanannya ramah gitu, terus bisa bayar pakai non tunai, karena kalau pakai non tunai kayaknya lebih praktis karena kita nggak perlu menyiapkan kembalian juga ya kalau dari sisi pemilik usaha nggak perlu menyediakan kembalian, terus juga yang belanja juga nggak ribet gitu ya, tinggal scan langsung terbayar gitu kan, jadi lebih gampang juga. Terus misalnya ke restonya itu
bersih gitu ya, pelayannya ramah, terus makanannya enak, harganya terjangkau, dan poin plusnya adalah ada ownernya di situ. Terus ownernya ini menyapa para ownernya itu menyapa para pelanggannya. Waduh, saya yakin deh, orang yang datang ke situ pasti mereka akan sangat merekomendasikan tempat itu. Jadi banyak sekali faktor yang bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, salah satunya ketika sudah bisa online gitu, sistem yang ada di tempatnya itu terdigitalisasi. Sekarang kan kalau ke resto, biasanya beberapa resto tidak menyediakan buku menu, jadi pelayannya tuh nggak datang, tapi biasanya kalau datang bukan memberikan buku menu, cuman menginfokan bahwa menunya bisa kita scan di meja. Nah, itu kan gampang ya, kita scan di meja, terus kita pilih makanan apa yang kita mau gitu, terus kita bayar, tahu-tahu makanan kita datang. Nah, itu kan sangat memudahkan gitu ya, jadi nggak perlu nih tunggu dulu pelayannya datang, kok lama gitu. Nah, itu adalah salah satu keuntungannya ketika bisnis kita atau usaha kita sudah bertransformasi secara digital. Dan yang terakhir adalah menjangkau pasar yang lebih luas ya. Ini tentu saja karena ketika kita sudah go digital, karena kita sudah online, walaupun usaha kita itu ada di pelosok gitu ya, orang-orang pasti akan tahu ketika usaha kita sudah kita online kan nih. Jadi kita bisa mempromosikannya melalui media sosial, apalagi sekarang mungkin boleh aja saya sebut ya media sosialnya itu apa, misalnya TikTok gitu ya. Itu sangat powerful untuk mempromosikan usaha. Jadi ada banyak sekali sekarang konten creator atau misalnya teman-teman yang punya bisnis itu semua mereka bikin video singkat di TikTok, misalnya review produknya seperti apa, lalu cara pakai produknya, kelebihan produknya dan lain-lain, dan itu sangat powerful untuk mempromosikan sebuah usaha. Dan yang banyak orang tidak ketahui, sebenarnya ada yang lebih powerful lagi, yaitu pencarian di Google. Karena teman-teman semua tidak bisa dipungkiri, kalau misalnya kita bingung atau ada sesuatu yang kita cari, pasti kita akan buka Google. Kalau kata orang Mbah Google, karena apa? Karena dia tahu semua apa yang kita cari, tinggal kita ketik ya keluar itu. Baik itu di ada artikel, di blog, atau misalnya di YouTube, ada Google Shopping, dan semua itu akan muncul semua. Dan Google itu kan pastinya dia lebih universal ya, dia akan memunculkan semua yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan di pencarian, di kolom pencariannya gitu. Nah, teman-teman mungkin juga ada beberapa yang tahu ya bahwa sebenarnya Google itu punya fitur atau layanan, kalau dulu ini tuh aplikasi gitu. Nama aplikasinya dulu adalah Google Business. Jadi mungkin dari teman-teman yang punya usaha mungkin sudah pernah menggunakan Google Business ya. Jadi Google Business ini sebuah aplikasi dulunya yang bisa membantu usaha teman-teman itu muncul di pencarian Google atau di Google Maps. Nah, kalau sekarang namanya Google Profile Business. Sekarang sudah nggak ada aplikasinya. Jadi sekarang kita buka lewat browser atau lewat Maps aja. Misalnya mau menambahkan titik usaha gitu. Teman-teman misalnya punya usaha, terus mau menambahkan titiknya, jadi biar orang gampang nyari gitu. Nah, itu bisa lewat Google Profile Business ini, karena ini akan sangat membantu untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Misalnya contohnya nih, saya ke daerah Kalimantan, kan saya nggak pernah nih pertama kali ke Kalimantan, terus saya nginep di hotel, saya kan mesti nyari kira-kira makanan khas di Kalimantan apa ya, atau oleh-oleh dari Kalimantan itu apa gitu kan ya. Pasti saya akan langsung cari di Google dong gitu ya, oleh-oleh khas. Nah, jadi nanti di situ akan direkomendasikan oleh Google apa saja, mungkin toko oleh-olehnya atau apanya gitu ya, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan makanan khas di sana pasti akan direkomendasikan. Oleh karena itu, teman-teman juga bisa memanfaatkan Google Profile Business ini untuk mengenalkan produk ataupun usaha teman-teman lebih luas lagi untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Tentunya itu juga tidak terpisahkan dengan yang namanya konten ya teman-teman. Jadi konten ini sangat penting juga, konten dan copywriting. Tapi karena saya bukan ahlinya pembuat copywriting, mungkin nanti dari Kaizen ada juga ya kelas tentang copywriting. Jadi bagaimana caranya kita membuat tulisan gitu ya, isi mungkin di blog atau di
media sosial kita, bagaimana caranya kita bisa membuat tulisan yang menarik menggunakan kata kunci juga. Nah, itu nanti yang berkaitan dengan kata kunci nanti kita akan bahas di akhir ya, teman-teman semua. Jadi bagaimana caranya kita riset kata kunci yang sedang tren dicari gitu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana mempelajari target market gitu. Karena setiap produk pasti punya marketnya sendiri-sendiri, punya pasarnya sendiri-sendiri gitu. Target market ini kita bisa pelajari dari dua hal. Yang pertama yaitu dari demografi target market itu sendiri. Lalu dari karakteristik. Nah, kalau dari demografi itu misalnya dari jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, lalu pekerjaannya apa. Karena ini akan menentukan pengambilan keputusan mereka untuk membeli sebuah produk. Karena beda orang pasti seleranya juga berbeda dong. Terus dari karakteristiknya, gaya bahasanya, apakah dia suka yang santai, yang formal gitu, atau yang baku mungkin ya, pakai kata-kata baku gitu ya, itu bisa juga. Lalu dari brand favoritnya, jadi kita harus tahu juga nih, mereka tuh sukanya brand ini loh. Jadi nanti kita bisa belajar tentang brand itu, sebenarnya kelebihan dari brand itu sebenarnya apa sih, itu bisa kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita bisa terapkan ke bisnis kita. Lalu konten seperti apa yang mereka sukai? Apakah konten yang edukasi atau konten yang menginspirasi, konten hiburan gitu ya. Nah, contohnya misalnya dari demografinya, misalnya produk ini jenis kelaminnya perempuan gitu. Wah, di sini juga ada beberapa yang chat. Udah ada yang nanya ya, saya jadi ke distrak sama pertanyaan nih. Oke. Jadi jenis kelaminnya ini perempuan gitu. Umurnya berapa? Umurnya misalnya 25 sampai 30 tahun ke atas gitu. Pekerjaannya bisa ibu rumah tangga atau karyawan swasta, PNS dan lain-lain, dosen dan lain-lain kan bisa ya. Nah, sementara produk kita ini adalah produk skincare. Nah, misal ya, skincare misalnya. Berarti jenis kelamin perempuan skincare kan masuk ya, walaupun laki-laki juga ada yang suka skincarean. Terus umurnya, berarti kalau umurnya 25 ke atas, itu pasti akan cari produk skincare yang apa menurut teman-teman? Mungkin boleh dong, biar kita ada interaksi, jadi bukan saya sendiri yang berceloteh di sini. Kira-kira teman-teman kalau misalnya umur 25 tahun ke atas, itu kira-kira akan mencari skincare yang seperti apa? Ayo, ada yang bisa memberikan tanggapannya? Saya tunggu. Ada sepertinya ya. Mencerahkan nih kata Kak Hesti. Waduh, anti aging, akne. Nah, yang glowing Kak, bener. Pasti dong mengandung UV tinggi, retinol. Lah, siap dah, keren semuanya nih, udah paham banget kayaknya yang terkena. Benar sekali. Kalau umur 25 ke atas itu pasti concern-nya itu adalah ke produk-produk yang anti aging lagi, anti aging ya. Seperti saya gitu. Saya sekarang kalau misalnya mau beli skincare itu saya lihat dulu. Sebenarnya skincare ini fungsinya untuk apa? Benar tadi ada retinolnya juga, itu penting gitu ya. Apakah dia eksfoliasi gitu. Lalu apakah dia bisa menghilangkan flek, mencerahkan juga ya. Karena tentunya kalau misalnya yang anak remaja mungkin mereka belum terlalu ini ya, belum terlalu concern, belum terlalu fokus ke penuaan ya, paling mereka mencerahkan gitu ya. Jadi ingredients-nya juga pasti dipikirkan. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dari situ. Berarti kalau umurnya 25 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas biasanya sudah sangat fokus terhadap anti aging ini. Jadi mereka akan mencari produk yang anti aging misalnya atau mengandung retinol, bisa eksfoliasi juga tanpa harus bikin wajah memerah atau terkelupas. Nah, itu bisa kita pikirkan nih. Lalu pekerjaan tadi ya, pekerjaan ini kalau kita tahu pekerjaannya, kita juga bisa menentukan harga produknya. Ya kan, kalau misalnya dia 25 tahun ke atas, bisa jadi walaupun seorang ibu rumah tangga kan bisa jadi aja seorang ibu rumah tangga yang berpenghasilan gitu kan ya, walaupun di rumah aja. Atau misalnya seorang pegawai karyawan swasta atau karyawan BUMN lah, PNS. Pasti mereka
bisa membeli produk dengan harga misalnya 50.000 ke atas gitu kan ya. Jadi itu bisa juga nih kita gunakan untuk menentukan harga produk. Wow, ini waktu saya sedikit lagi, mungkin saya akan sedikit ngebut ya di belakangan ini. Dan selanjutnya gaya bahasanya juga nih, misalnya pakai sis gitu atau bro atau kak dan lain-lain, itu ada banyak sekali gaya bahasa. Nanti kita bisa riset. Lalu brand favoritnya. Nah, brand favoritnya misalnya kalau skincare mungkin ada Emina gitu ya, atau misalnya Wardah. Nah, itu bisa ternyata mereka tuh suka produk Wardah. Karena apa? Karena halal misalnya kayak gitu ya, atau produk-produk yang vegan gitu. Jadi produk-produk yang tidak dites kepada hewan gitu. Itu juga bisa menjadi fokus kita. Dan konten favoritnya seperti apa? Apakah konten edukasi, konten hiburan, lalu ada konten inspiratif dan lain-lain. Dan selanjutnya ini adalah inti sebenarnya dari pembahasan kita pada hari ini, tapi karena saya terlalu banyak ngobrol di depan gitu ya teman-teman semua. Nah, ini dia ada salah satu, kenapa dia nggak bisa gerak? Oke. Ini adalah salah satu layanan dari Google yang bisa kita gunakan untuk riset data, riset pasar, riset data, riset produk. Jadi ini bisa digunakan untuk teman-teman yang mungkin belum punya usaha, yang teman-teman yang ingin memulai usaha tapi bingung. Saya mau usaha apa ya? Gitu. Kira-kira teman-teman mau usaha apa ya? Nah, kita bisa menggunakan Google Trends ini. Dan Google Trends ini juga bisa digunakan oleh teman-teman yang udah punya usaha untuk riset kata kunci nih, karena penting juga kata kunci untuk nanti membuat copywriting di dalam konten kita. Jadi bisa digunakan untuk riset kata kunci dan riset produk apa nih yang sedang tren, atau apa sih yang sedang tren yang dibicarakan di seluruh dunia gitu. Nah, ini bukan aplikasi ya teman-teman, jadi ini bisa dibukanya melalui website, jadi diakses aja di trends.google.co.id. Ini juga sangat mobile friendly, dan pengertiannya sendiri adalah sebuah layanan dari Google yang menyediakan data dan grafik terkait hal populer dari waktu ke waktu di halaman pencarian Google. Google Trends menunjukkan kepada pengguna frekuensi sebuah istilah masuk ke mesin pencari Google. Nah, termasuk juga hal-hal yang dicari di YouTube masuk di sini. Atau misalnya Google Shopping. Nah, Google Shopping itu beberapa marketplace itu bisa muncul di Google Shopping. Shopee, Tokopedia, Lazada itu bisa. Jadi ketika orang mencari sesuatu di situ, itu juga bisa masuk ke pencarian Google Trends ini, datanya, grafiknya nanti terlihat. Nah, data dan grafik yang disediakan Google Trends dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan riset produk, khususnya bagi pelaku bisnis. Mulai dari melihat istilah pencarian populer, menjelajahi kata kunci, hingga perbandingan hal populer di tiap wilayah. Nah, ini dia tampilan ketika kita membuka Google Trends ini di mobile phone atau di seluler atau di handphone kita masing-masing. Jadi kita bisa tahu nih, ternyata trending baru-baru ini baru tadi malam ya saya search, ada Sri Astari Rasjid nih, wah banyak yang nyari. Terus kelas meeting, PSIS, PSIS Persija, Bupati, dan PSS Sleman. Jadi ini juga misalnya nih ternyata usahanya teman-teman tuh ada hubungannya dengan topik yang trending ini teman-teman semua bisa jadikan kata kunci atau bisa dijadikan sebuah konten. Tentunya yang berhubungan dengan usahanya ya, jangan maksa gitu. Ternyata usahanya A tapi kontennya kontennya B gitu ya. Kalau B sih masih berdekatan ya, tapi ternyata kalau kontennya misalnya Z itu sangat jauh sekali, ujung-ujungnya jadi clickbait. Jadi orang males gitu lihat konten kita karena nggak nyambung. Jadi jangan maksa ya teman-teman. Selanjutnya kita juga bisa membandingkan 3 istilah. Misalnya teman-teman mau jual, kayaknya saya mau jual hijab deh. Nah, tapi kira-kira orang itu sebenarnya banyak nyarinya hijab, jilbab, atau kerudung. Tapi saya rasa cocok dengan ini juga. Kalau hijab dan jilbab mungkin masih ada ya, tapi kalau kerudung mungkin jarang. Mungkin ibu bapak kita atau nenek kakek kita dulu menyebutnya kerudung. Mungkin itu yang masih mencari ya, mungkin ya 30 tahun ke atas lah mungkin, atau 40 tahun ke atas masih menggunakan kata kunci kerudung untuk mencari penutup kepala seperti itu. Oke, mau habis ya waktunya ya Kak Esti?
Iya, Mbak Irista, waktunya sisa Oh iya, lagi. sebentar ya. 2 Baik, menit, ini Kak, slide bisa terakhir. Aduh, dilanjutkan. saya ngebut ya teman-teman, mohon maaf, nanti kita bisa diskusi. Selanjutnya, nah ini kegunaan Google Trend sendiri. Yang pertama, ini saya percepat aja ya teman-teman semua. Yang pertama, menemukan topik-topik populer atau tren dalam kurun waktu tertentu. Misalnya minggu lalu atau sejam lalu deh, yang tren itu apa, itu kita bisa cari di Google Trends. Lalu kita juga bisa tahu tren di tahun-tahun sebelumnya karena ada yang namanya setahun search atau year in search. Jadi kita tahu nih misalnya tahun 2020 yang tren itu apa, kan ada COVID ya. Di tahun 2020 dan 2021 banyak orang yang menjadi YouTuber. Mereka tuh pengen jadi YouTuber. Jadi kalau kita lihat itu bagaimana caranya menjadi YouTuber gitu, YouTuber pemula. Itu ada banyak sekali yang cari kata kunci itu. Dan selanjutnya riset keyword yang saya bilang tadi, bagaimana caranya nanti kita akan menggunakan kata kunci ini untuk membuat konten atau untuk bahan dari copywriting yang ada di konten kita, tentunya yang berhubungan dengan produk kita ya. Jadi kita bisa gunakannya di dalam konten, dalam blog, atau untuk melakukan pemasaran secara soft selling maupun hard selling. Dalam konten tersebut terdapat kandungan keywords yang dapat diperoleh lewat produk Google ini, yaitu Google Trends. Nah, kan ada banyak ya yang melakukan soft selling, misalnya nih saya pencarian saya tulis di Google itu salad buah. Jadi yang keluar biasanya gambar salad buah, terus nanti ada artikel, biasanya dari produk susu misalnya, karena bahan-bahan salad buah itu kan biasanya menggunakan susu ya, jadi ujung-ujungnya diceritain dulu nih, salad buah itu bahan-bahannya ini, kegunaannya ini, manfaatnya ini, bla bla bla, terus ujung-ujungnya mereka jualan susunya. Jadi bisa menggunakan susu ini. Nah, itu contohnya adalah soft selling. Selanjutnya, ntar ya Kesti ya, satu slide lagi. Memahami audiens. Jadi kita bisa memahami audiens kita dengan produk ini. Misalnya nih, kita pengen ingin target misalnya perempuan, misalnya mereka itu sukanya tuh produknya seperti apa, seperti tadi yang saya bilang itu ya, Emina, misalnya suka Emina gitu. Tapi ada lagi di kota-kota tertentu juga, misalnya pencariannya itu mereka lebih suka skincare yang lain. Jadi kita bisa memahami audiens itu sebenarnya mereka sukanya produk apa gitu ya. Selanjutnya, menganalisis tren. Selain menemukan tren, produk atau layanan Google ini mampu untuk membantu Anda menganalisis tren melalui grafik yang melonjak dan menurun di kurun waktu tertentu. Jadi kita bisa tahu nih, misalnya cari salad buah, itu naiknya di di hari apa, turunnya di hari apa. Jadi ada grafiknya, bisa kita riset semuanya. Dan riset pasar, tentunya riset pasar lokal, karena di setiap daerah berbeda juga produk yang disukai. Misalnya saya tulis salad buah, ternyata salad buah itu lebih banyak disukai oleh orang-orang di Jakarta. Tetapi kalau misalnya di mana nih, Jawa Tengah misalnya ya, lebih sukanya salad sayur. Nah, itu jadi berbeda. Jadi bisa teman-teman. Ini riset pasar lokal ini juga bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin misalnya membuka outlet baru di sebuah kota. Itu bisa dicek, bisa dilakukan riset seperti itu. Selanjutnya, membandingkan popularitas. Nah, contohnya misalnya ini saya ambil contohnya penjual frozen food. Nah, kita bisa tahu nih sebenarnya frozen food ini kan ada banyak brand ya. Misalnya contohnya sosis atau nugget gitu kan, ada banyak ya, ada So Nice, Cem, ada Kenzler. Itu bisa kita bandingkan. Sebenarnya yang suka brand A itu di kota mana, brand B itu di kota mana, brand C itu di kota mana. Itu bisa kita gunakan Google Trends ini untuk bandingkan. Dan yang terakhir adalah update topik tren. Nah, seperti namanya, produk atau layanan Google ini mempunyai fitur penelusuran yang sedang trending melalui pemanfaatan topik tren ini. Anda dapat meningkatkan peluang yang lebih tinggi. Oke, teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena Kak Hesti udah mulai gelisah ini kok, Mbak Iris lama sekali gitu ya. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini dari Om Seth Godin gitu ya. Don't find customers for your product, but find products for your customer. Yang artinya adalah, jadi sebenarnya
kita tidak perlu mencari customer dari produk kita, tapi yang harus kita lakukan adalah mencari produk untuk customer, karena produk itu bisa jadi tercipta karena ada kegelisahan atau ada problematika gitu ya dari seseorang. Jadi produk itu adalah salah satu solusi dari permasalahan orang lain. Nah, teman-teman semua, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan pada saat penyampaian tadi. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Di sini ada Instagram saya, silakan boleh mampir. Nanti kita saling follow-followan gitu ya. Terus jangan lupa juga teman-teman bisa follow Instagram Kaizen Room. Di sana nanti ada banyak sekali info-info menarik lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Erista atas materinya yang luar biasa sekali pada sore hari ini. Dan untuk itu Mbak Erista, saya mau langsung saja nih sepertinya ya ke sesi tanya jawab. Karena di sini di kolom chat kita sudah ada ya peserta kita yang sangat semangat nih Mbak Erista udah menyampaikan pertanyaannya. Di sini atas nama Kak Maulana Rangga Ar-Rasyid, pertanyaannya, transformasi digital bisnis itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan atau dampak dari penggunaan transformasi digital bisnis apa ya Kak? Terima kasih. Bisa langsung dijawab Mbak Erista? Oke, siap. Terima kasih Kak Maulana Rangga Ar-Rasyid. Untuk pertanyaannya, jadi tadi pertanyaan apa? Kelebihan dan kekurangan. Oh, jadi yang ditanyakan adalah kekurangan ya. Baik. Nah, jadi kalau kekurangannya sendiri itu pastinya ada ya. Ada hitam, ada putih, ada yin dan yang. Jadi pas ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu lebih ke SDM-nya ya Kak, atau misalnya orang yang lebih ke orang yang masih kurang paham nih bagaimana cara menggunakan teknologi itu sendiri, bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi atau platform-platform itu sendiri. Lalu bisa jadi juga dari infrastrukturnya, karena tidak semua, kalau kita ketahui ya, ada beberapa daerah atau lokasi yang mungkin masih susah sinyal, sehingga mereka gimana caranya mereka mau berinovasi mengikuti teknologi, sementara untuk menggunakan handphone aja cari sinyal untuk WhatsApp aja masih susah gitu. Paling itu sih Kak, dan yang paling penting sebenarnya sih dari pribadinya sendiri ya, atau SDM-nya itu sendiri, bagaimana caranya mereka itu bisa paham nih menggunakan aplikasi-aplikasi gitu ya. Karena mohon maaf, mungkin boleh saya cerita sedikit ya, karena saya beberapa tahun gitu ya pernah juga terjun langsung ke dunia UMKM, ke teman-teman UMKM. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, ada banyak sekali teman-teman UMKM, terutama mereka yang sudah berumur ya, mohon maaf, mereka itu agak sulit nih kalau misalnya kita ajarkan menggunakan aplikasi ini, fitur-fitur apa saja. Nah, bahkan kadang email pun mereka tuh nggak ngerti email itu ada di mana, cek email tuh kayak gimana. Nah, sebenarnya itu sih yang menjadi tantangannya dari transformasi digital. Oleh karena itu mungkin nih saya dan teman-teman semua yang hadir di sini sebagai generasi yang cakap digital, generasi yang paham nih, sudah sangat kita udah istilahnya kita udah terpapar dengan dunia digital, kita bisa memanfaatkan banyak hal dari digital ini, aplikasi-aplikasi ini, kita tuh bisa membantu orang-orang, atau kita bisa berdampak nih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada orang tetangga kita, mereka tuh punya usaha gitu, boleh kita bantu misalnya daftarin di Google Profil Bisnis gitu ya, biar bisa online usahanya. Ternyata kalau misalnya kita lihat, oh ternyata prospek usahanya mereka tuh sebenarnya bagus, cuman karena masih konvensional, jadi orang-orang banyak yang belum tahu gitu. Itu bisa kita bantu. Terus kita ajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi, bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada, sehingga usahanya itu bisa lebih maju lagi. Nah, seperti itu Kak Rangga, semoga bisa menjawab ya Kak. Luar biasa sekali jawaban dari Mbak Erista ya. Saya setuju sekali ya Kak. Bagaimana itu dikembalikan lagi kepada
diri kita sendiri nih ya, bagaimana juga kita harapannya transformasi digital ini dapat menyebar luas ke seluruh daerah dan wilayah kita di Indonesia ini. Baik Kak Rangga, semoga jawabannya dapat tersampaikan ya Mbak Erista, terima kasih banyak. Baik, untuk itu teman-teman semuanya dan Mbak Erista terima kasih banyak atas pematerinya dan juga sesi sharing tanya jawabnya ya karena waktu kita agak mepet nih ya teman-teman semuanya. Saya mohon maaf sekali hanya bisa membacakan satu pertanyaan saja. Dan untuk itu Mbak Rista kita akan bertemu lagi saat sesi dokumentasi tentunya ya Mbak Rista. Oke, siap. Terima kasih, Kak Esti. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Erista. Dan teman-teman semuanya tidak terasa ya kita sudah kurang lebih 1 jam nih ya bersama dengan juga Kaizen Ngerti Digital. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, saya izin untuk mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk mengisi link absensinya sudah dibagikan oleh admin kita di kolom chatnya. Dan untuk itu, izinkan saya untuk sedikit memberikan sedikit rangkuman atas penjelasan yang tadi diberikan oleh Mbak Erista, di mana harapannya nih ya teman-teman semuanya, saat ini semuanya sudah era digital. Bagaimana harapannya teman-teman, khususnya pada teman-teman yang sudah mempunyai produk ataupun yang belum ya, untuk dapat memanfaatkan transformasi digital karena banyak sekali ya manfaat-manfaat yang dapat kita terima. Bagaimana juga praktis, efisiensi dan juga yang lebih terjangkau ya, di mana tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Erista bagaimana tadi ada 2 target nih ya Mbak Erista, ada demografi dan juga karakteristik. Bagaimana juga kita dapat menggunakan yang namanya Google Trends nih teman-teman semuanya untuk mencari topik apa yang sedang dibutuhkan, apa yang sedang trending nih ya, untuk menjadi keyword kita mungkin untuk mendapatkan caption atau untuk promosi kembali nih ya teman-teman semuanya. Mungkin itu yang dapat saya ucapkan pada sore hari ini teman-teman semuanya. Dan untuk itu, teman-teman semuanya, saya izin untuk mengingatkan lagi, untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman semuanya harapannya dapat mengisi terlebih dahulu ya persyaratan yang ada di atas tadi, bagaimana teman-teman wajib mengikuti media sosial media Kaizen Room dan juga silakan untuk share keseruan kita pada hasil sore hari ini Kaizen Ngerti Digital di Instagram teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk tag Kaizen Room. Terakhir, jangan lupa nih teman-teman semuanya untuk review Kaizen Room di Google ya teman-teman semuanya. Sudah dibagikan link-linknya di kolom komentar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Erista Septianingsi atas keceriahannya ya, kesemangatnya yang sangat luar biasa memberikan materi-materi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman kita semuanya. Dan tentunya kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini, sudah bergabung, semoga sesi sore hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan tentu semoga dapat memberikan dampak perubahan bagi kita semua. Dan untuk itu teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, saya ingin untuk teman-teman semuanya on cam, dibuka kameranya. Oke, boleh teman-teman semuanya? Kita bagikan ke surat kita pada hari ini. Kita tinggalkan jejak-jejak positif di ruang dunia maya ini teman-teman semuanya. Oke, sudah pada on cam semuanya belum nih? Oke, ada yang mau siap-siap mungkin ya mengambil jilbabnya dulu ya Mbak Irista, kita tungguin dulu ya. Oke teman-teman semuanya, nah udah pada on cam nih ya. Ayo yang mau nyusul tim panitia sudah siap ya. Saya akan mengambil 3 kali foto. Yang pertama mungkin kita bisa gaya jempol nih, seperti yang dikirimkan oleh admin nih ya. Semuanya boleh teman-teman? Oke, dalam hitungan ketiga ya, saya akan mengambil fotonya. 1, 2, 3, cheese. Oke, mungkin boleh nih gaya bebasnya teman-teman mau gimana nih? Saya mau sarangnya untuk teman-teman semuanya. 1, 2, 3, cheese. Oke, terakhir nih senyum semangatnya nih teman-teman semuanya gimana nih? Saya mau paling senyumnya yang paling meriah pada sore hari ini.
Satu, dua, tiga, cheers. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya dan partisipasinya pada sore hari ini. Dan saya Hesti Purnamasari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekaligus meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Sampai jumpa lagi di Kaizen Ngerti Digital berikutnya. See you semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Hesti, Terima terima kasih kasih Mbak teman-teman Rizka, semua. teman-teman semuanya. Sampai jumpa Semoga lagi. bermanfaat. Saya izin lihat ya.